أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير أسعى والانتفاع والحث بالتمسك على كتاب الله ورسوله أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita kembali belajar bersama di kitab Durusul Balaghah di pertemuan kita yang ke-13 ya. Hari ini kita melanjutkan pembahasan di ilmu badi', lebih tepatnya itu di Muhassinat al-Ma'nawiyah. Kama qulna fi darsis sabiq annal badi'a inqasama ila naw'ain. Terbagi menjadi dua. Muhassinat lafdiyah wa muhassinat ma'nawiyah. Ya, kita sebutkan ataupun lengkapkan dari 24 pembahasan di kitab Durusul Balaghah. Ya, ada 24 pembahasan ataupun 24 masail yang khususnya di muhassinat ma'nawiyah. Ya. Kemudian kita masuk ke muhassinat lafziyah. Kemudian terakhir nanti ada pembahasan ilmu naqd. Di akhir pembahasan di khatimah itu sebenarnya dia pembahasan di ilmu naqdi. Ilmu naqdi itu ilmu kritik sastra. Seperti di talkhis juga nanti ada beberapa penjelasan seperti salaqat, kemudian dan lain-lain. Ya. Bismillah. Hari ini kita masuk ke istitrad. Istitrad. Sebelumnya kita sudah jelaskan apa itu istikhdam. Ada pertanyaan dari pertemuan yang sebelumnya yang perlu diulang atau tidak ada? Oke. Al-istitrad huwa an yakhruja al-mutakallimu min al-gharadi alladhi huwa fihi ila akhar limunasabah. ثم يرجع إلى تتميم الأول كقول السموألي السموألي وإنا أناس لا نرى القتل سبة. Jadi istitrad, ya. Istitrad itu keluarnya ya seorang mutakallim, seorang yang ataupun penyair, mutakallim bisa diartikan penyair ataupun orang yang menuliskan sebuah kalam ataupun yang mengucapkan sebuah kalam minal gharad. Gharad ini qad yakun dalam syair jahili itu ada yang tujuan, diartikan tujuan. Ada yang diciptakan sebuah syair itu gunanya untuk misalnya ghazal. Ghazal itu untuk merayu seorang perempuan ataupun fakhr. Fakhr itu memuji kabilah dia, ya, membangga-banggakan kabilah dia atau membanggakan dirinya sendiri. Nah, keluar mutakallim daripada tujuan yang pertama misalnya daripada ghazal kepada al-fakhr, ya, itu dinamakan dengan istitrad. Kalimat istitrad ini juga kita sering dapatkan di hasyiah-hasyiah. Misalnya nanti antum baca di fikih ataupun apa ada yang istitrad kan. Istitrada itu artinya keluar daripada pembahasan pada pembahasan lain ataupun disebutkan sebuah pembahasan di munasabah. Kalau di ajrumiyah itu di mutammimah ya, di mutammimah kalau nggak salah saya. Di pembahasan nawasikh ya. Nawasikh saya salah di enggak, di pembahasan mubtada ya. Pembahasan mubtada tiba-tiba disebutkan di situ pembahasan ghana wa akhwatuha. Kenapa kan dhanna itu pembahasan fi'il kan? Dhanna itu kan fi'il. Kenapa disebutkan di tempat mubtada? Karena di situ limunasabah. Seperti sini kan, limunasabah. Jadi disebutkan sesuatu itu karena ada tujuan lain ataupun ada hubungan tertentu. Nah, ini disebutkan dhanna di situ karena apa? Karena maf'ul daripada dhanna itu mubtada dan khabar.
Maka disebutkan lana wa akhwatuha. Bisa dirujuk nanti di kitab Mutammimah, ya Mutammimah karya ulama Yaman, karya Imam Al-Ahdal kalau nggak salah saya. Kemudian summa yarji'u ila tasnim al-awwal. Kemudian kalau di sini berarti di mubalaghah dia ada kait tambahan yaitu yarji' ila tasnim awal. Kemudian menyempurnakan yang disebutkan ataupun menyempurnakan tujuan yang pertama. Seperti perkataan samaual, samaual wa inna unasun la nara al-qatla subbatan. Wa inna, kami itu maksudnya, ataupun kabilah kami, unasun, ya. La nara, kami tidak melihat al-qatla subbatan. Subbah itu artinya arin, artinya apa? Celaan ataupun aib. Kami tidak melihat kematian itu merupakan aib. Kematian itu merupakan hal yang hina dina. Tidak, kami tidak melihat begitu. Idza ma ra'athu Amirun wa Sululu. Amir dan Sulul itu nama kedua kabilah. Ada kabilah di Arab namanya Amir dan Salul. Nah, kaedahnya apabila setelah ida ada ma itu biasanya itu ma zaidah. Jadi dia nggak diartikan. Yang mana dua kabilah tadi melihat dia sebagai celaan. Nah, ini kan fakhr, memuji kabilah sendiri. Yuqarribu hubbul mauti ajaluna lana wa takrahuhu ajaluhum fatatulu. Jadi yuqarribu hubbul mauti ajaluna lana. Kami itu menganggap yuqarribul hubbul maut. Kami itu menyukai kematian. Wa takrahuhu ajaluhum fatatulu. Sedangkan mereka, kabilah Amir dan Salul, itu mereka tidak menyukai takrahuhu ajaluhum, ajal mereka tidak menyukai kematian mereka, sehingga fatatulu, maka hidup mereka itu jadi panjang. Wa ma mata minna sayyidun hatfa anfihi wala tulla minna haitsu kana qatilu. Tidaklah bahwasanya kematian bagi kami itu hatfu anfihi wala tulla minna haitsu qatilu. Nah, maka di sini itu fasiyaqul qasidah lil fakhri wastatrada minhu ila hijain. Jadi yang terakhir itu wa ma mata minna sayyidun hatfu anfihi. Tidaklah kematian dari kami itu merupakan kematian yang sia-sia. Wala tulla minna haitsu qatilu. Dan tidaklah tulla itu kepanjangan, panjang, hidup kami yang panjang itu sia-sia. Ini siap kalam begitu artinya. Fasiyaqul qasidah lil fakhri, yang mana qasidah pertama dari bait pertama itu wa inna unasun, nah, itu menjelaskan bahwasanya mereka fakhr dengan diri mereka sendiri. Kemudian keluar istatrada minhu ila hija. Takrahu ajaluhum itu bait yang keluar yang mana mereka mencela ataupun menghijak, merendahkan kaum Amir dan Salul. Kemudian summa ada ilaihi. Ada di bait yang wa ma mata minna sayyidun, kami tidak mati sia-sia, itu artinya apa? Summa ada ilaihi ilal fakhr. Ya. Kemudian yang ke-12, al-iftinan huwa al-jam'u baina fannaini mukhtalifain. Nah, kalau istidrat keluar kemudian dari satu tujuan, ya kalau di sini berarti dia itu mengumpulkan dua dua tujuan yang sama, dua tujuan yang berbeda. Fannaini mukhtalifain kal ghazal wal hamasah wal madh wal hija. Seperti menggabungkan antara ghazal dan hamasah ataupun madh dengan hija atau ta'ziyah dengan tahniah. Kaqauli Abdullah bin Hamam Saluli hina dakhala ala Yazid waqad mata abuhu Muawiyah wa khalafahu huwa fil mulki. Jadi seperti perkataan penyair namanya Hamam As-Saluli dengan ketika hina dakhala ala Yazid, ketika Yazid bin Muawiyah masuk ke dalam kamar kematian ayahnya yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, ya. Ajarakallahu ala raziyah. Raziyah itu ajarakallahu
ala raziyah, ada musibah, ada jadi di sini itu semoga Allah membalas ataupun semoga Allah memberikan kamu pahala terhadap apa yang menimpamu terhadap kematianmu kan. Berarti di situ dia apa namanya sedih kan, sedih mendoakan semoga diberikan. Wa baraka laka fil atiyah, dan selamat mabruk itu kan mati tahniah. Mati yang pertama itu ta'ziyah, yaitu mendoakan kepada Allah semoga ayahnya itu mendapatkan pahala karena dia sedih gitu kan, karena dia sedih dia eh, merenungi dan meminta doa. Kemudian yang kedua, wa baraka laka fil atiyah, dia memuji ataupun mengucapkan tahniah selamat kepada apa yang sudah dicapai, fil atiyah apa yang sudah diberikan. Wa a'anaka ala ar-ra'iyah, semoga kamu dijaga terhadap tanggung jawabmu. Berarti di sini juga merupakan eh, tanggung jawab, arti dia khalifah yang setelahnya itu semoga dijaga oleh Allah. Faqad ruzikta aziman. Ruzikta itu artinya asaba. Ah, Faqad ruzikta aziman, sungguh kamu itu telah ditimpa oleh musibah yang besar. Wa u'tita jasiman, dan kamu diberikan hadiah ataupun perkara yang besar. Jasima itu hal-hal yang besar, artinya mampu menaklukkan banyak kerajaan atau mampu memiliki uang yang banyak. Nah, atau selain itu. Jadi di sini merupakan u'tita itu berarti kembali kepada tahniyah. Ruzita itu kembali kepada menangisi. Ya. Fashkurillaha ala ma u'tita wasbir ala ma ruzita. Maka ini tahniah lagi. Jadi antara tahniah dan ta'ziyah itu tersatu dalam satu syair. Ya. Wasbir ala ma ruzita itu kembali lagi kepada ta'ziyah. Bersabarlah terhadap apa yang telah menimpamu. Fakat al khalifah, sungguh kamu telah kehilangan khalifah ataupun telah selesai daripada kekhalifahan. Wa u'tital khilafah. Wa u'tita al khilafah. Jadi ini kan perkataan si Saluli tadi kepada kepada Yazid, ya, kepada Yazid. Jadi dia itu mengucapkan kepada si Yazid bahwasanya selamat atas kekhilafahan yang baru. Uh, Kemudian kepada Yazid juga dia mengatakan kamu itu telah kehilangan khalifah, yaitu ayahmu. Namun kamu diberikan khilafah, hak untuk melanjutkannya. Fafarakta khalilan wa uhibta jalilan. Nah, ini ta'ziyah dan tahniah lagi. Maka sungguh kamu telah terpisah dengan khalilan, dengan ayahmu, yaitu Khalil, ataupun Khalil ini diartikan sebagai teman baikmu ataupun kekasihmu, orang yang kamu cintai. Wa uhibta, dan kamu diberkahi ataupun dianugerahi jalilan. Khilafah sesuatu yang jalil, yang besar posisinya. Begitu. Kemudian eh, Isbir Yazidu, ini baru perkataan Yazid kepada dirinya sendiri. Ya, kalau nggak salah saya di kitab Tahbirut Tahdir, karya uh, Abul Isba Al-Misri. Tahrirut Tahbir, ma'alish. Tahriru At-Tahbir, itu dikatakan begitu. Isbir Yazidu, faqad farakta za siqatin. Isbir, bersabarlah, Yazidu. Nah, bersabarlah sehingga kamu akan diberikan Yazidu. Yazidu akan Yazid. Faqad farakta za siqatin. Sungguh kamu telah kehilangan orang yang siqah, orang yang kamu cintai. Washkur hiba alladhi bil mulki asfaka. Dan berterima kasihlah ataupun bersyukurlah terhadap hiba. Hiba itu arti juga atiyah, pemberian, alladzi bil mulki asfaka. Hiba alladzi bil mulki asfaka. Asfaka itu jawab daripada syukur. Ya, berterima kasihlah ataupun syukurlah terhadap hadiah yang berupa kerajaan setelah Muawiyah. Asfaka, sungguh kamu akan suci ataupun akan jadi mulia.
La ruz'a asbaha fil aqwami na'lamuhu. La ruz'a artinya tidak ada musibah yang kita ketahui, yang terjadi di kaum-kaum yang kita ketahui. Kama ruzita wala uqbaka uqbaka. Nah, jadi yang la ruz'a tidak ada musibah yang kita ketahui yang terjadi pada suatu kaum ataupun kaum-kaum yang banyak. Nah, sebagaimana kamu, bagaimana musibah yang kamu dapati, namun eh, kesudahannya yaitu ialah kesudahan yang baik. Dia mendapatkan posisi sebagai khilafah. Berarti itu eh, tahniah kan, tahniah. Yang larus a itu takziah. Jadi apa bedanya istitrat dengan ini? Atau apa bedanya istitrat dengan at-tadmin kalau masih ingat tadmin sebelumnya? At-tadmin itu memang dalam satu kaul, satu syair itu terdapat terdapat dua gharat juga. Namun kalau di tadmin itu gharat yang kedua seakan tidak disarah, tidak diucapkan secara secara gamblang, secara langsung. Ya, jadi dia secara ta'ayudnya saja, secara tidak langsung atau secara tersirat itu mengandung tujuan yang lain selain madh misalnya. Kayak kalau masih ingat di tadmin itu dia disebutkan tentang memuji namun secara tersirat dia itu kayak menghina. Itu namanya tadmin, ada di pembahasan sebelumnya. Nah, kalau di sini ada istitrat, iftinan itu berarti memang disebutkan secara sarahah. Nah, kalau beda sarahah, beda iftinan dengan istitrat dia memang disebutkan satu tujuan, kemudian disebutkan tujuan yang lain, kemudian kembali lagi pada tujuan yang sama. Kalau di sini memang jam'u. Jadi disatukan satu sekali, satu bait, kemudian satu bait lain itu merupakan hal yang beda dari sebelumnya. Yang sebelumnya lagi beda daripada sebelumnya lagi. Jadi dia itu berterusan. Kalau di istitrat itu enggak berterusan. Nah, itu bedanya yang ketiga itu ya. Kemudian yang ke-13 al-jam'u huwa ay yujma'a baina muta'addidin fi hukmin wahid ka qawlihi inna syababa wal faragha wal jidah mafsadatun lil mar'i ayyu mafsadah. Mafsadatun lil mar'i ayyu mafsadah. Di kata mafsadah itu merupakan oh ya syabab. Syabab itu kan sifat ataupun rasa apa namanya kita katakan masa muda. Masa muda yang keseringannya itu suka menyanyiakan ya masa muda lah kita katakan di sini bahwasanya sering lalai dengan kehidupan dunia. Kemudian faragha juga begitu, diartikan waktu yang luang yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Wal jidah, jidah itu, bentar, saya lupa arti jidah. Jidah itu istighna, kekayaan yang banyak, mengumpulkan harta yang banyak, ya. Mafsadatun lil mar'i ayyu mafsadah. Jadi kan al-jam'u itu apa? Ayyujma baina muta'addidin. Muta'addidin itu apa? Asyababa wal faragha wal jidah fi hukmin wahid. Fi mafsadah fi satu lafaz tertentu mengumpulkan semua semua sifat, semua yang disebutkan sebelumnya. Itu dinamakan dengan al-jam'u. Ya, jelas ya? Kemudian yang ke-14, at-tafriq. Ya. At-tafriq ayyufarriqa ya baina syai'aini min naw'in wahidin ka qawlihi ma nawalul ghamami waqta rabi'in ka nawalil amiri yawma sakha'in fanawalul amiri badratu ainin wa nawalul ghamami qatratu ma'i ayyufarriqa dipisah-pisahkan yufarriqa baina syai'aini dua hal namun dua hal tadi merupakan naun wahid. Mana nawal itu artinya didapatkan ataupun yang terjadi. Tidaklah nawalul ghamami waqta rabi'in, tidaklah uh,
awan-awan yang terjadi ataupun yang terdapat ketika musim semi. Jadi musim semi itu kalau di bahasa Arab itu dia banyak awan, banyak awan. Jadi banyak awan itu tidaklah sebanding ma nawalur rabi ma nawalu al-ghamam. Ghamam itu awan, ya. Tidaklah banyak awan-awan yang ada di musim semi itu seperti banyaknya ataupun seperti nawalil amiri yauma sakhain. Nawalil amiri itu pemberian dapat diartikan. Nah, jadi banyaknya awan di musim semi itu tidaklah sebanyak pemberian amir raja, ya, yauma sakhain, ketika hari dia itu memberikan sedekah sehingga memberikan hadiah kepada warganya sehingga dia itu jadi miskin, ya. Fanawalul amiri badratu ainin. Badratu ainin itu 1.000 alaf, 1.000 dirham. Yang disebutkan di kitab Syumusul Bara'ah bahwasanya asyaratu alaf, 1.000 dirham. Badratu ainin. Wa nawalul ghamami qatratu ma'i. Jadi sementara banyaknya awan itu seperti qatratu ma'in, tetesan-tetesan air, maksudnya hujan. Jadi katanya dia dia memuji rajanya itu sehingga bersedekah sehingga dia itu miskin. Nah, sementara banyaknya awan itu hanya tetesan-tetesan air yang kecil. Jadi tinjaunya daripada tetesan itu, bukan dari banyaknya air. Kalau banyaknya hujan pasti nggak dihitung juga. Namun katrah itu diartikan sebagai nuqatun minal ma'i tanzilu mutataba'ah. Mutataba'ah, ya. Tetesan air, tetesan hujan, kita katakan. Nah, maka di sini apa yang menjadi beda? Nah, tadi kan disebutkan min naw'in wahid. Apa yang dipisahkan? Yang dipisahkan itu, yufarriq itu, baina nawalul ghamami dengan nawalul amiri. Ya. Yufarriqa baina syai'aini. Berarti nawalul ghamam dan nawal al-amir. Min naw'in wahid. Apa naw'in wahid? Nawalun. Nah, dikatakan di sini, di kitab Syumusul Bara'ah, fafarraqa baina nawalil amiri wa nawalil ghamami ma'a annahuma min naw'in wahid wa huwa mutlaqun nawal. Pemberian adapun artinya terjadi itu boleh diartikan dikata nawalun. Jadi kan pemberian daripada awan yang menjatuhkan air-air itu, ya. Kemudian pemberian raja itu sesuatu pemberian maka mutlak satu hal min naw'in wahid. Namun yang berbeda itu nawalul amir dan nawalul as-sahab, awan. Yang ke-15 at-taqsim. Imma istifa'u aqsami syai' nahu qawlihi wa a'lamu ilman lawhi, wa a'lamu, ya, bukan wa a'lamun. Ya, wa a'lamun betul. Ini bukan wa a'lamun. Ini udah pernah kita syarah juga di pembahasan al-hasyu. Kalau masih ingat, di kata qablahu itu merupakan hasyun, ya, hasyun di itnab, di pembahasan al-faslu wal waslu. Lah, di pembahasan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, al-ijaz wal itnab wal musawah, ya. Wa alamu ilman yaumi wal amsi qablahu walakinnani an ilmi ma fi ghadin ami. Aku mengetahui ilmu ataupun maklumat-maklumat yang sudah terjadi, bukan ilmu fan balaghah atau fan nahwu, bukan. Maksudnya maklumat. Maklumat yang sebelum, ya, yang hari ini, ilmu yaumi yang hari ini, aku ketahui apa yang hari ini dan yang telah terjadi. Akan tetapi aku tidak mengetahui apa saja yang akan terjadi, gitu penerjemahannya. Jadi taksim itu pembahagian istifa'u aqsami syai'. Yang pertama itu pembahagian sesuatu yang disebutkan, sesuatu yang dibagikan tadi secara sempurna. Seperti di sini. Maklumat yang terjadi dalam kehidupan kita itu kan cuma ada 3, ya. Seperti fi'il juga. Fi'il itu ada cuma 3. Ada yang dia itu madhi, ada yang
hal dan mustaqbal yang terkumpul di mudhari. Maka pembahagian ilmu di sini ataupun yang sudah terjadi menurut si penyair itu terbagi min haitsu zamanihi. Ya. Maka ada nggak selain daripada yang sudah terjadi selain yang sudah berlalu kemudian hari ini dan yang akan datang? Kan tidak ada. Maka ada pun contoh lain seperti di ini kata Syekh Yasin Padani di Ajrumiyah. Al-kalamu huwa لا الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وأقسامه وأقسامه وأقسام الكلمة ya وأقسام الكلمة اسم وفعل وحرف. Jadi pembahagian yang merata yang ketiga-tiganya ataupun semua tersebutkan dinamakan istifaul aqsam, meratakan, menyempurnakan aqsamus syai', pembahagian sesuatu. Jadi ketika disempurnakan semua yang terbagi-bagi itu dinamakan dengan at-taqsim, imma istifa'u aqsamus syai'. Yang pertama. Yang kedua, wa imma dzikru muta'adidin wa irja'u ma likullin ilaihi ala ta'yin, ataupun disebutkan beberapa lafaz ya, kemudian irja'u ma, kemudian disebutkan hukum kepada perkara yang telah disebutkan tadi ala wajhi ta'yin, yang ditakyinkan dengan isim isyarah ataupun dengan di sini dengan isim isyarah. Coba antum perhatikan. Wala yuqimu ala daimin yurad bihi. Dan tidaklah yuqimu artinya yatawattanu ala daimin, daimin artinya zalimin, yuradu bihi. Ya. Bihi itu kembali kepada mustasna minhu yang dibuang. Jadi aslinya itu wala yuqimu ahadun ala daimin yuradu bihi ay bi ahadin. Dan tidaklah ada, ini penyair mau menceritakan tentang kesepian, tentang orang yang tidak ada yang mau berkawan kecuali hewan liar dan watat. Watat itu sesuatu yang ditancapkan ke tanah, kemudian dipukul dengan kuat sehingga terbentuklah suatu tenda rumah begitu. Itu nama watat. Jadi orang yang disifatkan oleh penyair ini wala yuqimu ala daimin ala ahadin, ya, orang yang zalim itu tidak ada yang mau bersama dia, la yuqimu wala yatawattanu, tidak ada orang yang mau bertahan dengan dia itu kecuali hanya dua, illal adzallani, kecuali cuma dua yang hina dina. Airul hayyi wal watadi. Airul hayyi, airun itu artinya himar, keledai, ya. Kecuali keledai yang jinak. Dan kenapa dia dengan jinak? Karena idhafah kepada hayyi. Wal watad, watad itu saya katakan tadi ialah yang ditancapkan ataupun kayak dia seperti paku. Paku kemudian ditancapkan ke tanah untuk mengikat tenda tersebut, kan. Ini membuktikan bahwasanya yang diserupakan itu kesepian. Orang yang zalim mungkin dijadikan orang zalim, kemudian karena zalimin dijadikan zalim, tidak ada yang mau berteman dengan dia, tidak ada yang mau menetap sama dia. Hadza, ini maka dinamakan dengan ta'yin, ala wajhi ta'yin. Jadi ketika disebutkan ala ta'yin itu disebutkan lafaz yang menentukan kemana kembalinya perkara tertentu. Tadi kan sudah disebutkan zikru muta'addidin, ini taksim yang kedua, di taksim yang tiga nanti di sini. Ya. Taksim yang kedua ini disebutkan dua hal tadi, ataupun muta'addid, ya, al-airu hayyin dan watadi. Kemudian ketika disebutkan dua tadi, irja'u ma likullin, dari kata hadza sampai ahadu itu irja'u ma likullin ilaihi, mengembalikan dua hukum kepada yang telah disebutkan secara gamblang ala wajib ta'yin, karena ditakyin kan. Ini penting ala wajib ta'yin karena nanti ini yang membedakan dengan taksim yang ketiga. Jadi hadza yang pertama itu kembali kepada airul hayyi. Jadi dia menjelaskan gimana sifat ataupun karakteristik daripada
keledai yang jinak tadi. Hadza 'alal khasafi marbutun birummatihi. Ha, jadi keledai tadi, yang malang tadi, yang azillun tadi, yang zullun tadi, yang hina tadi, tidak lain dia hanya diikat dengan tali yang mudah lepas. Jadi seakan dia bilang keledai itu kalaupun dia berkawan dengan zalim tadi, dia akan mudah terlepas. Birumatihi itu artinya tali yang mudah terlepas. Khasfin itu artinya zullun juga. Hada ala zullin, yaitu himar itu juga ala zullin, yang diikat dengan tali. Wadha, kembali ke watat, yashujju fala yarthi lahu ahadun. Wadha yashujju itu kembali kepada watat. Watat tadi dia mudah terlepas, mudah tercopot. Yashujju artinya yufarriqu, mudah terpisah dengan tanah yang ditancapkan. Artinya orang yang zalim itu tidak ada yang mau bersama dia, tidak ada yang mau hidup dengan dia, ya. Bahkan keledai pun yang dia ikat nanti akan hilang. Kemudian eh, sabat itu ataupun watat tadi itu dia juga mudah terlepas. Fala yarsilahu ahadun, maka tidak ada yang menangisi dia, tidak ada yang eh, nestapa, tidak ada yang menangisi bersedih ketika dia itu tidak ada lagi. Fala yarsilahu ahadun. Taksim yang ketiga, wa imma dzikru ahwali syai' mudhafan ila kullin minha ma yaliqu bihi. Atau yang ketiga disebutkan ahwal syai' mudhafan ila kullin minha ma yaliqu bihi. Saat lubu haqqi bil qana. Qana itu birrumhi. Oh ya, yang pertama tadi wala yuqimu ala harin itu qaul Zuhair bin Abi Sulma. Yang kedua ini saat lubu qaulnya Abi Thayyib Al-Mutanabbi. Saat lubu haqqi, aku akan meminta menuntut hakku bil qana dengan tombak. Wa masyayikhin. Masyayikhin arti di situ ialah uh, nuhulun. Nuhulun itu orang yang telah mencapai masa mudanya. Jadi masyayikh ini bukan orang tua yang udah senja nggak mampu bergerak lagi, tidak. Artinya si Mutanabi ini akan memanggil ataupun akan menuntut hak dia dengan tombak dan orang-orang yang udah dewasa, udah banyak pengalamannya dalam bertempur, ya. Sehingga jadi masyayikh ini ya disebutkan, dan ini masyayikhnya bukan masyayikh kibar ulama, bukan, ya. Ka'anna syuyukh tadi, masyayikh tadi, min tuli ma iltasamu murdu. Iltasamu itu artinya memakai hijab, memakai penutup kepala. Jadi orang Arab itu kalau berperang dia memakai ini itu dia lebih lebih ngeri karena dia nggak menampakkan kekuatan dia. Dia itu tersembunyi, ya, kayak CIA yang di, jadi dia itu kayak lebih misterius gitulah kita katakan, ya. Nah, kemudian siqalun idza laqau, mereka itu akan kuat ketika diperangi. Khifafun idza du'u, mereka itu akan cepat. Khifaf itu artinya musri'. Idza du'u, apabila dipanggil. Katsirun idza syaddu, mereka itu dianggap kayak banyak sekali ketika mereka itu syaddu, menguatkan diri mereka ketika berperang dan mengeluarkan tenaga, maka mereka seakan banyak sekali. Walaupun qalilun, sedikit, idza uddu, ketika dihitung mereka jumlahnya sedikit. Nah, di sini coba dilihat perbedaan dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya disebutkan airu hayyin wal watad, kemudian ada ta'yin. Ta'yin itu dengan apa? Dengan hadza wa dza, dengan isim isyarah. Nah, di sini tidak begitu. Di sini disebutkan yang pertama masyayikh, ya. Kemudian setelahnya disebutkan dzikru ahwalin, daripada ahwal, thiqalun, kemudian khifafun, kemudian katsirun, kemudian qalilun, ahwal, ya, ahwal, hal-hal yang menunjukkan kepada si masyayikh tadi. Artinya bukan sesuatu yang berarti yang disebutkan itu sifat, bukan zat. Uh, ya. Kemudian hal tadi, sifat-sifat tadi ataupun
Ya, sifat tadi thiqalun setelahnya langsung diikuti dengan penyebutan lain. Mudhafan ila kullin minha ma yaliqu bihi. Jadi kalau yang tadi disebutkan dua, kemudian disebutkan setelahnya. Kalau ini enggak disebutkan satu sifat, kemudian diidhafahkan. Diidhafah bukan idhafah, tapi ditambahkan. Mudhafan ditambahkan setelahnya sesuatu yang sesuai dengan yang disebutkan langsung. Tadi kan disebutkan dua, kemudian disebutkan setelahnya ala wajib ta'id. Kalau ini enggak disebutkan satu, disebutkan sifat lain yang sesuai dengan yang sebelumnya. Ditambahkan sifat lain yang sesuai dengan sebelumnya. Ditambahkan sesuai empat di sini. Jadi ada thiqalun ditambah idza laqau, khifafun mudhafan bi idza du'u, katsirun mudhafan idza syaddu, qalilun mudhafan idza uddu. Itu yang dimakan dengan at-taqsim imma zikru ahwali syai' mudhafan ila kullin minha ma yaliqu bihi kaqaulihi sa'atlubu haqqi bil qana wa masyayikhin ka'annahum min tuli ma iltasamu murdu thiqalun idza laqau khifafun idza du'u kathirun idza syaddu qalilun idza uddu. Ya. Kemudian di sini disebutkan di kitab ini disebutkan apa beda al-lafzu wan nasyru. Al-lafzu wan nasyru disebutkan juga at-tayyu wan nasyru yang ke-16. Jadi kalau al-taksim dia disebutkan kayak tadi disebutkan dua, kemudian disebutkan sifat-sifat tertentu setelahnya kan. Nah, eh, pengurutan tadi itu dapat diketahui oleh sami' dengan qarinah, ya, dengan qarinah tertentu. Ya. Nah, sedangkan di at-tayyu huwa dzikru muta'addidin ala tafsil au ijmal. Menyebutkan beberapa objek muta'addid, imma dia tafsil atau ijmal. Tafsil eh, secara sempurna atau ijmal secara disebutkan dulu kemudian baru diijmalkan, diringkaskan seperti au ijmal thumma dzakara ma likulli wahidin minal muta'addid min ghairi ta'yinin. Kemudian disebutkan setelahnya itu minat ta'did juga muta'addid lagi. Jadi disebutkan ta'did kemudian disebutkan lagi min ghairi ta'yinin dengan tidak adanya ta'yin, dengan tidak adanya uh, hadza. Dia ada hadza disebutkan. Ini tidak ada hadza. Ini disebutkan secara bebas. Kemudian sifat yang disebutkan secara bebas itu sami' sendiri yang memahami ke mana ditujukan. Seperti contohnya, i'timadun ala fahmis sami'. Jadi kalau di taksim yang kedua tadi, dia tidak disebutkan, dia ditakyinkan. Jadi lafaz tadi, hadza tadi mentakyinkan, menetapkan kemana kembalinya satu sifat kepada satu zat yang disebutkan, satu wasfun kepada yang disebutkan sebelumnya. Namun kalau di Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad di apa namanya ini at-tayyu wan nasyru, ya, dia itu tidak disebutkan secara begitu saja, tidak disebutkan, tidak ada huruf yang mentakyidkan makna tertentu. Namun gimana cara dipahami bahwasanya penyebutan setelahnya itu merupakan kepada yang sebelumnya secara tertentu, fahmus sami'. Jadi sami' sendiri punya qarinah yang memahami bahwasanya yang diinginkan itu kepada ini, itu kepada ini. Seperti disebutkan ja'ala lakum al-laila wan nahar. Disebutkan al-laila wan nahar. Setelahnya disebutkan litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi. Jadi litaskunu fihi, fihi-nya enggak disebutkan kepada kembalinya. Jadi gimana cara kita tahu munasabah? Karena malam itu dia dapat tenang, kemudian tidak ribut, tidak seperti siang yang orang banyak aktif, kemudian menciptakan suasana yang tidak hening. Kalau malam kan hening. Fasukun raja' ilal lail wal ibtigha raja' dan nahar. Karena siang hari karena waktu yang cerah, jadi banyak ibtigha, banyak keinginan orang yang ingin capai sehingga terjadilah keriuhan. Maka tidak adanya ta'yin tadi ini masuk kepada at-tayyu wal nasyru. Akan tetapi, jadi at-tayyu itu disebutkan perkara, baik disebutkan itu ala tafsil ataupun disebutkan secara tidak tafsil. Contohnya seperti
Tidak tafsil itu berarti dia mujmal, dia itu dibuat singkat sehingga orang yang mendengar menjadi apa nih kelanjutan daripada yang disebutkan tadi. Salah satu. Itu kan orang ketika tiga. Apa yang tiga ya? Apa yang mau disebutkan daripada tiga itu? Ditambahkan lagi, tusyrikud dunya bibahjatiha. Dapat menyinari dunia bibahjatiha. Dengan keadaan dia itu. Apa saja itu? Syamsud duha. Nah, ini secara mujmal. Secara ijmal saja. Tidak secara tafsil. Ya. Tusyrikud dunya bibahjatiha. Syamsud duha. Yang pertama. Wa Abu Ishaq dan Qamar. Jadi yang pertama tadi tafsil. Yang kedua ini ijmal. Oke. Yang ke-17, irsalul masal wal kalam al-jami'u irsalul masali wal kalamu al-jami'u huwa. Jadi di sini maksudnya apa ya? Kita katakan ayyuk tabi kalamin salih ayyatamathala bihi. Seperti di istilah tamsiliyah masih ingat, kadang disebutkan satu misal, satu peribahasa, ya, peribahasa, kemudian kalau di sini ya disebutkan satu ungkapan yang ungkapan itu umum, yang ungkapan itu bisa dikiaskan, bisa diterapkan kepada kehidupan-kehidupan lain. Itu namanya irsalul masal. Nah, irsalul masal dia cuma setengah bit. Kemudian kalam jami' itu bit yang lengkap. Itu beda irsalul masal wal kalam al-jami'. Maka nanti dikatakan di sini wal farqu bainahuma. Bainahuma humanya kembali kepada irsal dan kalam al-jami'. Annal awwala yakunu ba'da baitin kaqaulihi laisa at-takahhulu fil 'ainaini kal kahali. Takahul itu memakai celak. Jadi bukanlah memakai celak fil 'ainaini kal kahali. Jadi bukanlah kecantikan dengan memakai celak itu seperti kecantikan yang asli. Jadi memakai celak itu, jadi ini bisa diterapkan untuk perkara-perkara yang lain juga. Bukanlah sesuatu yang indah dari luar itu sama dengan yang indah fil asli, pada aslinya. Berarti bisa dijadikan peribahasa ataupun ditamsilkan dengan kehidupan-kehidupan sehari. Itu namakan dengan irsalul masal apabila dia cuma setengah bit. Ini kan setengah bit, ada bit sebelumnya yang tidak disebutkan. Jadi satu sadrun, dinamakan di ilmu arud itu sadrun. Ini masra' tsani ataupun dinamakan juga dengan al-ajuz. Al-ajuz di ilmu arud, ya. Wasani yakunu baitan kamilan. Yang kedua, yakunu baitan kamilan. Itu dinamakan dengan al-kalamu al-jami'u. Idza jaa Musa wa alqal 'asa faqad batala as-sihru was-sahiru. Apabila datangnya Nabi Musa wa alqal 'asa dan Musa melemparkan tongkatnya, maka sungguh akan batala as-sihru was-sahir. Ini kan kejadiannya itu terjadi di masa Firaun ya. Jadi ini bisa dikaitkan dengan keadaan kita sehari-hari. Ini kan kalamnya itu khas. Nah, kemudian ketika kehidupan kita sekarang misalnya kita lihat ada terjadinya kemungkaran di mana di sana sini, maka bisa dikiaskan bahwasanya kemungkaran tadi itu sungguh akan hilang ya apabila telah ada kebenaran. Gitu. Yang ke-18 al-mubalaghah. Al-mubalaghah ya iddi'a'u bulughi wasfin fil syiddati wadda'fi. Di kitab Minhajul Wadih disebutkan kalam yang panjang di sana pembahasannya. Ya, panjang pembahasannya. Di grup pernah saya fotokan, ada juga PDF bisa dibaca. Namun secara ringkasnya di Al-Idah tidak disebutkan bahwasanya ada yang mubalaghah itu gini. Saya pernah dengar guru saya itu bilang gini, al-lughat al-arabiyyah mabniyatun 'alal mubalaghah.
Jadi eh, balaghah itu, bahasa Arab itu dia berdiri atas asas mubalaghah. Seperti kita katakan Imam Ghazali, Hujjatul Islam. Hmm, kan ataupun Syekh Zakaria Ansari dilakapkan dengan Syekhul Islam. Nah, itu maksudnya mubalaghah. Nah, maksud mubalaghah itu kayak Hujjatul Islam Imam Ghazali. Apakah memang hujjah Islam itu Imam Ghazali? Lah, bukan. Hujjah dalam Islam itu Al-Quran dan Sunnah. Kan begitu, yang dua masdar kan seharusnya. Namun karena kepintaran Imam Ghazali dalam menyampaikan sesuatu, menjadikan beliau itu seperti hujjah, seperti yang itulah maksudnya. Jadi bahasa Arab itu tidak boleh kita pahami, ataupun bahasa Quran itu kita pahami semuanya hakikat dan majaz. Karena semua hakikat tidak. Pasti ada yang mubalaghah, yang kalau kita terjemahkan dalam bahasa ini diagung-agungkan. Ya. Seperti misalnya di sini kita dikatakan huwa tarifnya dulu iddi'a'u, ya hiperbola, betul, hiperbola dalam bahasa Indonesianya, ya, ya, atau metafora ya, juga disebutkan gitu kan, metafora. Idza jaa Musa, enggak, metafora itu majaz. Malis, saya salah. Betul, hiperbola kayak kata Ustaz Ilham tadi. Tapi saya iskal, saya tadi sempat dari pertanyaan, apakah memang mubalaghah itu naun minal majaz, yang dia kan kalau kita katakan majaz tentu harus ada alaqahnya kan. Itu belum saya cari tadi. Namun terlintas di pikiran tadi, apakah dia itu juga merupakan majaz? Kalau majaz, kenapa nggak disebutkan di pembahasan majaz? Nah, itu masih, coba nanti kita belajar sama-sama, itu muka kita nanti kalau memang ada kita diskusikan di grup ya. Syukran Ustaz Ilham Taufik. Al-mubalaghah ya iddi'a'u bulughi wasfin, kita mengklaim ya, bulughu wasfin, tercapainya suatu sifat fi syiddah awil dha'fi, di sifat yang terlalu kuat, yang sifat yang terlalu kuat syiddah wa dha'fi, dan ataupun sifat yang negatif. Syiddah positif, dha'fi itu negatif. Had dan yab'udu, yang mana telah mencapai, yab'udu aw yastahilu, seakan sudah menjadi perkara yang mustahil, perkara yang jauh gitu dengan kenyataannya. Wa tanqasimu salasatun. Oh ya, di talkhis juga disebutkan ada yang makbulah, ada yang mardudah. Ada yang mubalaghah itu makbulah diterima, ada yang mardudah yang tidak diterima. Nah, di sini yang diterima itu tabligh dan ighrab. Sedangkan hulu dia tidak termasuk pada mubalaghah yang makbulah. Jadi ada yang pertama, tablighun in kana dzalika mumkinan aqlan wa adatan. Apa beda aqlan wa adah? Aqlan itu perkara yang la yakhtalifu anha tamaman. Adah itu perkara yang yumkin ikhtilaf. Contohnya seperti kita lihat eh, ya di ilmu mantik itu dikatakan di pembahasan dilalah, ghair dilalah. Misalnya kalau yang akal itu yang dia la yumkin ikhtilaf, seperti adanya Tuhan ketika kita melihat adanya alam. Jadi alam ini menunjukkan kepada adanya pencipta. Seperti tulisan nggak mungkin ada kecuali ada yang menulis, kan begitu. Yakhtalifu anha tamaman. Tapi kalau yang ada itu mungkin yakhtalif. Contohnya itu seperti kita lihat dari jauh ada asap. Itu kan kemungkinan yang pertama berarti ada terbakar rumah. Namun kemungkinan kedua jadi adanya fogging ataupun perkara yang misalnya itu perbedaan antara aklun dan ada. Nah, di sini kaqaulihi fi wasfi faras ida ma sabaqatha rihu farrat. Jadi sabaqatha ini disifatkan kuda. Tadi saya cari penjelasannya. Memang di masa Arab itu kuda itu berarti dia mampu melampaui angin.
Namun nggak tahu ya, ini katanya mungkin aklan mu'adatan. Berarti memang terjadi di masa dulu mungkin ya. Kalau sekarang mungkin nggak ada. Eh, lakin fi dhihni anna hadha mustahil. Kan angin itu cepat ya. Idza ma sabaqat harrihu farrat. Farrat itu kembali kepada eh, si apa? Fi'ilnya itu kepada pada kuda. Jadi kuda itu lebih cepat melampaui angin. Wa alqat fi yadiha at-turaba. Alqat fi yadir rih at-turaba. Jadi saking cepatnya kuda itu dia dapat bahkan melampaui kecepatan angin ya. Alqat fi yadir rihi at-turaba. Eh, Kemudian igraq. Jadi di sini intinya dia mensifatkan bahwasanya lebih cepat kuda ketimbang angin dan itu mungkin aklan wa anatan bisa terjadi secara akal dan ada. Ini adalah Arab mungkin adalah Arab. Kan tapi kalau kita lihat secara sekarang itu kayak mustahil. Uh, Wallahu alam ada beberapa tamsil di kitab Syumusul Bara'ah sini beliau membantah contoh-contoh yang diterangkan oleh sahibul hadal kitab ada yang dibantah saya nggak sesuai seperti kayak tadi di pembahasan at-tayyu wan nashru kan. Jadi dikatakan di kitab Syumusul Bara'ah contohnya itu tidak jami' mani, tidak sesuai. Hmm. Namun itu ya disebutkan nantilah kapan-kapan ya. Oke, yang selanjutnya ifaraqut. In kana mumkinan aqlan la 'adatan. Ighraq itu apabila sesuatu mungkin terjadi secara akal namun tidak secara kebiasaan, secara adat. Contohnya wa nukrimu jarana ma dama fina wa nutbi'uhu al-karamata haitsu ma la. Kami itu memuliakan jar tetangga kami ma dama fina selama dia hidup berdampingan dengan kami. Akan wa nutbi'uhu dan kami juga mengirimkan dia itu, mengirimkan si jar tadi tetangga tadi ketika dia tidak ada bersama bersama kami. Nah, itu kan mustahil secara kebiasaan. Kita ketika dekat pun kadang nggak ngirim apa-apa kan. Jadi secara secara adat mustahil. Mungkin secara akal bisa saja kita memberi apa ada orang yang baik saking baik dia mau saja mentransfer duit misalnya atau apa. Nah, ini itu iqrar. Mungkin aklan lah dan dia itu juga makbulan. Saking baiknya dia itu. Dan terakhir gulu. Itu berlebih-lebihan. In istahala aqlan wa adatan ka qawlihi takadu kisiyuhu itu artinya sifat yang keras. Jadi dia itu kayak mau mentashbihkan sifat keras orang itu min ghairi ramin tumakkinu fi qulubihim an-nibala. Nibala itu seorang pemanah. Jadi kerasnya seseorang tadi itu, orang yang dia mau katakan tadi itu, seakan-akan seperti eh, orang yang memanah min ghairi ramin, tapi dia itu me- tidak menarik ataupun karetnya itu dia tidak memanah. Itu kan perkara yang mustahil gimana mau tercapainya ataupun sampainya anak panah tadi kalau dia tidak memanah kan. Itu kan sesuatu yang mustahil. Nah, takadu kisiyu berarti sifat yang kasar tadi itu dia ini layas ya tashbih di sini karena memang penyesuaiannya ataupun perumpamaannya itu tidak sesuai dengan yang terjadi di akal maupun di adat tadi. Oke, ini udah sejam, mungkin kita cukupkan hari ini. Kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Saya targetnya sebenarnya selesai muhasidat ma'nawiyah. Tapi karena dalam minggu ini agak beberapa kesibukan, jadi tadi persiapannya juga saya agak kurang. Jadi saya nggak berani baca ke-19 kalau saya belum baca sebelumnya. Jadi nanti takutnya saya ngarang kan. Saya nggak mau ngarang, saya tetap harus persiapan dulu. Kadang persiapan 2 jam, 3 jam baru kemudian di bersama antum. Makanya kayak pertanyaan kemarin Ustaz Ilham juga kemarin tanya tentang mukabalah, saya nggak menjawab langsung. Saya akan buka sesi kemudian kalau emang saya jawab langsung berarti
ada dalilnya. Ada yang menjadi kaedah yang udah masyhur kita sesuaikan itu. Namun alangkah lebih baiknya kita punya referensi yang memang apa yang kita sampaikan itu sesuai. Ya, hada minni, wallahu taala a'lamu bissawab. Ada pertanyaan? Ustaz, Ya, sedikit pertanyaan Ustaz ini Fadal di Ustaz Ilham. bait yang nukri mujarona mada mafina, nah itu maksud dari nutbi'uhul karamah haitsu mana dia juga bersikap hormat ketika tangga itu tidak ada, itu tadi satu. Iya, wanut Oh iya. bi artinya nursiluhu di sini dikatakan. Di kitab ini dikatakan nursiluhu artinya, bukan apa namanya kita mengikuti dia, bukan. Tadi poin terkait itu tidak secara akal mungkin, tapi secara adat nggak mungkin. Tadi gimana Sob? Karena kurang paham tadi. Secara adat, secara kebiasaan, Ustaz Ilham coba kita misalnya hidup dengan tetangga, kemudian eh, ketika dia bersama kita, kan kita memuliakan dia, kita mungkin karena dekat tadi kita kirimkan lah beberapa hadiah kita kirimkan. Namun kalau dia udah jauh dengan kita mungkin nggak kita masih suka ngirim ke dia, suka. Kalau sekarang mungkin saja dengan transfer ataupun apa. Kalau dulu kan mustahil. Nah, gitu. Kan udah jauh sekali kan. Kan udah susah tuh kita memuliakan dia lagi. Nah, gitu saya Ilham. Oh ya, secara Nah, akal mungkin saja mungkin, tapi iya, secara kebiasaan secara hanya kebiasaan kan orang-orang yang memang benar-benar memiliki ya, itu saja. ya, Ya. Oh, benar no, saya no. Ilham. Nah, benar. Itu tadi. Jadi No, no. nutbi'nya irsaluhu artinya. Iya, no. Nah, Syukran, Ustaz. afwan saya Ilham. Syukran juga atas tanbih tadi, atas apa namanya kalau ada pertanyaan. Bagus, syukran. Ada pertanyaan lain? Oke, saya kira udah paham. Ataupun mungkin penjelasan dari saya mungkin ada yang nggak kurang nggak paham. Namun tadi saya tetap mutahun di soal. Jadi sangat senang bisa mendiskusi ataupun bisa menjawab kalau ada yang kalau maksudnya kurang jelas. Insya Allah saya ulang juga. Ya, gitu. Ya. Eh, kita baca doa kafir majelis. Subhanakallahumma bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.